Pada zaman dahulu, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam sebuah masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah bukan sekadar berarti bodoh dalam arti tidak berilmu, tetapi menggambarkan sebuah keadaan di mana akal sehat dan fitrah manusia tertutup oleh kesesatan. Mereka menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri, meminta kepada batu dan kayu yang tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat. Perdukunan dan ramalan dijadikan pedoman hidup, sementara harta dan kekuasaan menjadi tolok ukur kehormatan. Zina merajalela, minuman keras menjadi kebanggaan, dan perjudian dianggap hiburan. Wanita dipandang rendah, tidak dihargai sebagai manusia. Bahkan bayi perempuan yang lahir sering dikubur hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Keadilan hampir tidak ada. Yang kuat bebas menindas yang lemah. Pertumpahan darah karena fanatisme kesukuan adalah hal biasa. Itulah kegelapan jahiliyah yang akhirnya dihapus oleh cahaya Islam melalui dakwah Rasulullah. Namun, Nabi Muhammad telah mengingatkan kita bahwa menjelang akhir zaman, budaya jahiliyah itu akan kembali. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa manusia akan mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah ada, meskipun mereka sudah mengenal Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang membedakan jahiliyah awal dan jahiliyah akhir zaman. Jahiliyah awal lahir dari kebodohan karena belum ada wahyu, sedangkan jahiliyah akhir zaman lahir dari kesombongan karena menolak wahyu yang sudah jelas di depan mata. Manusia akan kembali menyekutukan Allah, meskipun dengan bentuk yang berbeda. Berhala mungkin tidak selalu berupa patung batu, tetapi bisa berupa cinta berlebihan terhadap harta, kekuasaan, dan hawa nafsu. Banyak orang akan percaya pada jimat, ramalan, dan praktik syirik modern. Ada yang lebih percaya pada kata dukun daripada doa, lebih yakin pada jimat di saku daripada keyakinan pada takdir Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai sejumlah kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan sampai mereka menyembah berhala. Hari, Abu Dawud, Tirmidzi, zina akan menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Nabi pernah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya perzinaan secara terang-terangan. Hari, Bukhari, Muslim, apa yang dulu dilakukan sembunyi-sembunyi, kini dipamerkan. Hubungan bebas dianggap gaya hidup modern, bahkan dipromosikan lewat film, musik, dan media sosial. Rasa malu yang seharusnya menjadi perhiasan iman akan terkikis sedikit demi sedikit, sampai akhirnya manusia merasa biasa melihat kemaksiatan di hadapannya. Minuman keras dan narkoba akan merajalela. Rasulullah bersabda, akan ada di antara umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, hammer, dan alat musik. Hari, Bukhari, banyak orang tidak lagi melihat minuman keras sebagai sesuatu yang haram, bahkan menganggapnya simbol pergaulan dan kesuksesan. Narkoba, yang merusak akal, menjadi gaya hidup sebagian generasi muda. Semua itu adalah bayangan nyata dari budaya jahiliyah yang kembali hidup. Fanatisme kelompok juga akan kembali. Jika dulu orang berperang karena suku dan kabilah, di akhir zaman manusia terpecah karena golongan, bendera, bahkan sekadar perbedaan kecil yang seharusnya tidak merusak ukhuwah. Nabi mengingatkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi banyak kelompok, dan sebagian dari mereka bahkan akan saling menumpahkan darah. Beliau juga bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga banyak al-harj. Para sahabat bertanya, apakah al-harj itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan. Hari, Muslim, perempuan, yang dalam Islam dimuliakan sebagai ibu dan pendidik generasi, kembali direduksi menjadi objek hiburan. Mereka dijadikan alat untuk menarik perhatian, untuk bisnis, dan untuk mempercantik dunia, sementara fungsi mulianya diabaikan. Ini adalah bentuk lain dari praktik jahiliyah yang merendahkan martabat wanita. Padahal Rasulullah telah mengingatkan bahwa kehancuran suatu kaum sering bermula dari rusaknya kaum wanitanya. Semua tanda ini adalah peringatan bagi kita. Budaya jahiliyah bisa hadir kembali meskipun kita hidup di zaman yang serba canggih. Bedanya,
Kalau dulu jahiliyah berlangsung dalam keterbatasan ilmu, kini jahiliyah hadir dalam kemasan modern. Zina bisa dijajakan lewat layar kecil di tangan kita. Syirik bisa dikemas dalam bentuk motivasi atau tradisi. Khamar dan narkoba bisa hadir dalam pesta mewah. Semuanya nampak indah di permukaan, padahal hakikat hanyalah kegelapan yang sama. Oleh karena itu, kita dituntut untuk menjaga diri, keluarga, dan masyarakat dari gelombang jahiliyah baru. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita harus membiasakan diri untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menjaga rasa malu, dan menanamkan iman yang kuat dalam hati. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang Nabi gambarkan. Islam datang dalam keadaan asing, dan akan kembali asing seperti semula. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berdoa agar Allah melindungi kita dari fitnah akhir zaman, agar kita tidak hanyut dalam arus jahiliyah yang kembali hidup. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap berpegang teguh pada agama Allah, meski banyak orang meninggalkannya. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul hatimah, dan dikumpulkan bersama Rasulullah di akhirat kelak.